Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa misalnya Muhammad? Pemirsa dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama kami di dalam Canda pada malam yang gelap gulita dan diiringi dengan alunan nada suara mobil. Dan tentunya jangan kemana-mana, tetap di Canda Malam. Oke. Ya pemirsa, kita kedatangan tamu hari ini dan spesial dengan Pak Untung dan Pak Slamet ya. Kung, ayo Kung. Dan tetap ditemani oleh Pak Hartono. Selamat malam. Dengan Pak Budi. Assalamualaikum. Dan Pak. Assalamualaikum. Nah, dengan ini Pak Slamet ya. Pak Untung. Pak Untung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke. Pak Slamet Guru. Oh iya, sudah. Assalamualaikum. Nah. Baik, hari ini kita akan membahas parodi lagi ya, parodi malam untuk episode yang kedua. Dan tentunya hari ini mungkin lebih lucu. Mungkin dari siapa dulu ini akan bercerita? Ini Pak tamu bintang tamu ya tahu. Bintang tamu kita malam ini Pak siapa Pak? Pak Untung sama Pak Slamet. Pak. Cerita nomor Pak. Cerita liku kehidupan. Semoga Pak jalanan hidup. Ya. Dari bayi. Iya tak. Perjalanan hidup kok. Mungkin. Kalau saya dari Jember tahun 73 masuk Surabaya. Nah, masuk Surabaya saya ada di Gunung Anyar. Tahun 77 saya pindah ke Menur. Tahun 84 kembali lagi ke Rungkut sampai sekarang. Kalau saya dari Blitar, tahun sini ke Surabaya tahun 2003. Blitarnya mana Pak? Blitar Garum. Oh Garum. Masuk. Kapan tadi di Rumput Tengah, terus pindah di Rumput Asri. Terus selesai. Mungkin ada kisah-kisah lucu. Enggak, waktu perjalanan itu loh. Oh, iya. Barangkali ada cerita-cerita lucu Pak. Perjalanan. Ya paling nggak bisa menghibur. Jalan itu nggak bisa lurus. Liku. Masuk. Sanggar Pak Slamet. Gimana Pak? Mungkin ada kisah-kisah beliku yang Kalau bisa saya tuh gini loh, saya tuh semenjak ada di Surabaya, terus di Surabaya itu kan saya kumpul-kumpul sama bapak-bapak, terus mengenal Surabaya tuh ya sama lurah-lurah yang di Menur, habis gitu diajak ke Derosari untuk jalan-jalan, mengenal lokasi lah. Loh, maksudnya mengenal lokasi apa lokalisasi? Lokasi yang di Derosari Nanti untuk lurahnya itu dari Menur. Apa Menur kan tempatnya? orang tidak sembuh ya. rumah sakit jiwa Menur itu. Kabel pedot. Masuk. Nah, kebetulan kelurahan Menur Pumpungan tuh dulu. Oh iya. Nah, jadi satu. Habis gitu kalau sore mau diajak kemana, jadi ya itu tadi lihat lokasi untuk cari penyetan mulut di Derosari. Di sore pulang, gitu loh. Pulang ke mana Pak? Ke Menur. Oh ke Menur lagi. Tapi bukan rumah sakit jiwa. Iya. Udah bilang Pak. Kalau sudah sembuh. Tapi ada yang waktu makan welut itu ada yang aneh Pak. Kepala dua. Welut kepala dua. Itu sulit itu carinya. Loh kok bisa Pak Kumis? Nah ya itu makanya sulit. Enggak, biasanya belut kan kepalanya satu. Ini kok dua. Ini kok dua. Aneh toh? Ya, aneh. Ya pokoknya ngomongin jangan yang aneh-aneh loh Pak. Welut yang bukan welut sebenarnya. Ini dari Pak Slamet. Gimana? Ya Pak Slamet. Memori ini benar cuma Mas. Iya. Masuk, Mas.
Pak Udan punya cerita menarik Pak Udan. Barangkali Pak Udan masih punya kenangan tempo dulu Pak Udan, enggak apa-apa. Ini Bapak, mungkin ada cerita. Waktu dari dulu saya lulus sekolah langsung ke Surabaya. Tapi di Surabaya dulu saya pernah di daerah Margomulyo. Melamar di pabrik waktu itu. Dulu kan masih muda untuk cari Sekarang kerjaan. Sekarang ya bukan masih muda. Kalau dulu kan gini, kalau dulu kan kita daftar di mana pabrik mana itu kan Masih masih gampang. Nah, waktu itu saya pernah daftar, semua diterima. Cuman saya nyari yang mungkin kan masih belum tahu Pengalaman ya. Saya belum pengalaman, jadi nggak tahu ini yang mana yang pasti nggak tahu. Pokoknya masuk Nah, waktu itu ada cerita, saya kan baru masuk pertama di pabrik buat pembuatan keran dulu. Keran yang buat-buatan itu. PDAM. Oh iya, pokoknya untuk air itu ya. Waktu itu, waktu jam 7 kan, jam masuk kan ada bunyi Bel. bunyi kayak sirine itu. Saya kira kebakaran, saya mau lari. Dan namanya saya nggak tahu itu jam apa. Orang-orang sibuk, ternyata sibuk mau ganti baju. Dan masuk berarti. Iya, saya kira mau, loh ada kebakaran atau apa, saya lari. Jadi nggak tahu, memang nggak tahu. Ya itulah mungkin cerita awal dari ke Surabaya. Ya, lucu lah. Ya, Masuk paling ya menurut saya. lucu. Kalau sampean? Kalau saya Dari Solo. Saya dari Solo, Pak. Solo. Datang ke sini sendirian. Pak, dulu, Sendirian Pak. ya. Tanpa teman, tanpa kekasih. Pada waktu itu, Pak. Datanglah seekor macan. Ini mau cerita lucu, Pak. Ya liku-liku. Tapi agak ya, Pak ya, ceritanya lucu, cuman ada sedikit Ada umurnya. ada humor-humornya. Tapi jangan mimpi yang diceritakan. Ya belum tidur, Pak. Belum tidur. Ya nggak bisa mimpi, Pak. Pada suatu hari, saya kan tinggalnya di Lumajang, Pak. Biarpun aslinya di Sumeneb, Pak, sana. Masih Lumajang semua. Di Lumajang, saya banyak teman tentara, Pak. Banyak tentara, Pak. Jadi tiap hari ngumpulnya sama tentara. Ada yang tua, ada yang muda. Waktu itu ada pengantin baru, Pak. Tangan tinggi. Kan tentara itu kan mau tugas ke timur-timur. Malamnya manten. Nah, terus setelah manten kan otomatis malam pertama. Kalau sekarang ini istilahnya malam pertama. Ya udah, malam pertama ya perang, Pak. Waduh. Kena, Pak. Kena akhirnya perempuannya yang nyerah sudah, akhirnya ya udah. Jadi, Lah, setelah itu kan laki-lakinya mau pergi ke timur-timur. Ya, istrinya minta tolong ini, Pak. Tolong, Pak. Kalau sampean pergi ke timur-timur, itu yang tadi malam itu, Pak, yang malam-malam bisa lihat, terus ada kumisnya, hitam-hitam, jangan, yang bikin saya enak, jangan dibawa, Pak. Biarpun gelap bisa melihat, jangan dibawa. Jadi suaminya bingung, apa ya? Mungkin dilepas kan bahaya. Akhirnya, Pak, tentara itu punya akal. Malam-malam bisa melihat ada kumisnya, maksudnya ada itu loh, Pak ya, kayak caro, Pak, ada bulu-bulunya. Tentara itu akhirnya itu, Pak, pas jalan tuh lah iki pas ya, namun tikus, Pak. Tikus besar, Pak. Kalau memang punya tentara itu agak besar, Pak. Ya. Tikus itu ditangkap. Awas loh, Pak, besok kalau pulang jangan dibawa. Lah, malam datang
mau berangkat ke timur-timur, akhirnya tikusnya itu ditangkap Pak, ditaruh di bawah kasur. Pak, yang tadi malam jangan dibawa loh Pak, tinggal di situ. Siap, kata tentara. Tentaranya udah berangkat. Nah, tinggal istrinya sendirian di kamar. Malam datang, wah, badanku kok gak enak ya. Aku golek enak-enakan aja wes ya. Oh, apa mau pergi senggara enak. Akhirnya Pak, ingat pesan suami, pokoknya tak taruh di bawah kasur ya Bu ya. Saya berangkat dulu Bu, pamit sudah, selesai. Akhirnya pintu ditutup, lampu dimatikan, dibuka Pak di bawah kasur. Wah, ini senggara enak, ditutup lagi Pak, dibuka lagi, tikus Pak, ditutup lagi. Terus dibuka lagi kan, maka dia kan sudah siap Pak, yang perempuannya itu Pak, kepingin mengulangi enak yang tadi malam itu. Ini Pak dibuka, lari Pak. Akhirnya perempuannya, ini lubangnya itu. Ini loh tempatnya ya. Ternyata bukan yang tadi malam. Yang ini cemira itu. Oh, berarti pasukan Kopaska. Nanti berwarna. Ya sementara itu dulu ya Pak ya. Yang dulu itu loh, yang saya kan katanya punya teman tentara. Iya. Berangkat ke timur-timur ya. Oh, bukan yang timur-timur, yang namanya siapa itu kan, kalau manggil tentara itu Mentara ya. Oh iya, saya punya teman namanya tuh Pak Janam. Jadi dia tuh kalau manggil kalau ngomong apa mesti aneh-aneh. Ya kalau di sini hampir sama dengan Pak siapa? Pak Sudan ya. Pak Hudan. Kalau misalkan tempat mobil kan garasi. Dia ngomong harasi. Manggil tentara dia mantara ngono lho, Pak. Satpam. Sekarang kan masih ada orangnya. Masih. Ya betul juga. Iya lah. Kalau di sini ya mesti nyanyi tiap hari di HP, Pak. Dia di make up apa enggak nyanyi tiap hari. Orang nggak tertekan ini. Enggak aman. Kok sepiko. Gak ada ngomong sinterklas itu piku. Ini cerita kampung ya. Iya, Ini kan pernah gini ya, ada cerita. Bukan cerita sih, ini adik saya yang Ngalami itu peristiwa itu. Sebenarnya sih apa ya kenakalan anak-anak kecil itu. Dulu itu kan kakek nenek saya itu nanam buah-buahan seperti melon atau apa semangka itu ya. Iya. Melon yang gede. Nah, bukan melonnya Mbak. Bukan punya Mbak Reni bukan. Di waktu panen. Waktu hampir panen itu kan kalau pagi ya minta sebenarnya dikasih. Cuman adik saya kan nakal. Jadi pengen asik lah. ya pengen asik, dia malam-malam itu tambah bawa temannya berapa puluh orang itu tambah disuruh diajak ke sana semua. Waktu itu dia tahu kalau pasti itu soalnya ada yang nakal, ada 2 atau 3 cucunya itu tuh. Nah, itu ada 2 orang atau 3 orang yang ikut ke sana itu. Dia tahu, oh berarti ini yang yang mau ngambil. Dilihat waktu bersama-sama ngambil ke sana, dia tahu langsung kakek saya, "Wih, celelek yo." Celelek. Oh, hari kabeh. Kalau zaman saya dulu gini Pak, saya kan suka nyari jangkrik loh Pak. Ya sama teman. Saya tiap datang ke Madura itu teman saya itu mesti ngajak cari jangkrik Pak. Waktu itu usum semongko Pak. Jadi teman saya itu bawa sendok sama bawa pisau.
jangkrik nggak dapat tapi oleh semongko Pak. Jadi semongko itu dientek di sini Pak. Dikerok. Nanti ditutup lagi, ditanam lagi. Bisa ya? Iya bisa kayak gitu. Itu pernah kejadian kayak gitu. Tapi ya nggak dipanggil celele. Cengengek.